Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Pasaran Lembaga Keuangan. Di sini kami akan membahas mengenai sistem keuangan non-bank. Dengan tim, di sini ada Kak Dede Siti Nurjana, yang berikut ada Kak Heru Rija Nugraha, ada saya sendiri Lauri F. Kanope, dan ada Kak Andirha Audiansyah. Untuk Kak Haris Pitasari memilih untuk mengerjakan tugas ini secara individu. Nah, di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama mengenai definisi lembaga keuangan non-bank, yang kedua fungsi dan tujuan lembaga keuangan non-bank, yang ketiga yaitu jenis usaha LKBB atau lembaga keuangan bukan bank, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai contoh nyata dan tata kerja sistem keuangannya. Untuk poin yang pertama, di sini mengenai definisi lembaga keuangan non-bank. Sebenarnya apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun serta memberikan pinjaman dalam jangka menengah. Dan yang kedua, LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan badan hukum yang didirikan oleh WNI serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak asing dan juga dapat sebagai badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan lembaga keuangan bukan bank. Sebenarnya ada cukup banyak fungsi lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Namun untuk yang satu ini kita akan pelajari yang pertama itu pemberian bantuan modal. Yang dimaksud dengan pemberian bantuan modal di sini yaitu menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang ditetapkan oleh rentenir. Kemudian, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan dana kembali tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, yang ketiga ada mendorong perkembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Selain itu juga membantu mendorong pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Yang keempat, menjadi perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Yang kelima, membuka kegiatan lain. Melaksanakan kegiatan lain di sini di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian, materi selanjutnya itu ada jenis usaha lembaga keuangan bukan bank. Jenis yang pertama itu menghimpun atau mengumpulkan dana dengan jalan mengeluarkan kertas atau surat berharga. Kemudian ada memberikan kredit jangka menengah kepada perusahaan atau swasta. Yang ketiga itu ada menyertakan modal yang bersifat sementara dalam proyek sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang keempat itu sebagai perantara bagi perusahaan di Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang kelima itu ada sebagai perantara untuk mengadakan joint venture dan mendapatkan tenaga ahli serta penasehat yang menyangkut keahlian investasi keuangan. Yang keenam itu melakukan usaha-usaha lain di bidang keuangan dengan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya itu menerbitkan sertifikat deposito, ada anjak piutang, ada sewa guna usaha leasing. Yang dimaksud dengan leasing di sini adalah perusahaan multifinance yang merupakan perusahaan sewa guna atau lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Sistem yang digunakan di sini yaitu dengan pembelian secara angsuran baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Kemudian ada kartu kredit, pembiayaan konsumen,
Yang terakhir ada perantara dalam penerbitan dan perdagangan surat berharga atau underwriter, kemudian stockbroker, yang terakhir ada agen penjual surat berharga. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai contoh nyata dan tata kerja sistem keuangannya. Yang pertama ada lembaga keuangan kontraktual, adalah lembaga yang fokus kegiatan operasinya menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak. Contoh dari lembaga keuangan jenis ini adalah polis asuransi dan pengolahan dana pensiun. Ini untuk poin pertama ya, yaitu lembaga keuangan kontraktual. Dan yang kedua adalah lembaga keuangan investasi, merupakan sebuah lembaga keuangan yang akan memberikan garansi atau penjaminan pada sekuritas atau surat berharga. Perusahaan ini juga terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan masalah jual beli surat berharga, perantaraan surat berharga, dan menciptakan sebuah pasar atau media yang memungkinkan terjadinya transaksi surat berharga. Untuk poin ketiga, sekaligus poin yang terakhir ini, yang ketiga ada sebuah lembaga keuangan pembiayaan, lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Contoh dari lembaga pembiayaan ini adalah perusahaan modal venture dan juga perusahaan pembiayaan. Selanjutnya ada sistem keuangan Indonesia yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama sistem lembaga keuangan bukan bank. Contohnya adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang terdiri dari lembaga pembiayaan, contohnya ada leasing, factoring, consumer finance, credit card company. Selanjutnya ada modal ventura, contohnya PMV daerah, PMV nasional, PMV patungan. Dan ada asuransi, contohnya asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, reasuransi, broker asuransi. Selanjutnya ada dana pensiun, contohnya dana pensiun pemberi kerja, dan dana pensiun lembaga keuangan. Ada pasar modal, contohnya bursa efek, perusahaan efek, dan reksadana. Dan ada penggadaian, dan yang terakhir ada perusahaan penjaminan. Dan yang kedua ada sistem moneter atau perbankan. Contohnya adalah Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Bank Indonesia terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Contoh dari bank umum adalah bank BUMN, bank BPD, bank asing, dan bank campuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.